Obe is back setelah pertandingan Australia melawan Indonesia yang berkesudahan 5-1 tanpa Mantap. Ya kan enggak, kita kan fair. senang. Indonesia kembali. Kembali bermain. Kali ini edisi spesial bersama Bang Ibnu Jamil, Bang Muhammad Al-Katiri, dan Bang Tulang Apta Pradana. Kita akan membahas. Dan Coach Rifan, saya selalu melihat posisi ini ya. Ketika kita kalah, Anda bertindak sebagai host. Langsung dia ambil bola. Iya. Enggak dong. Ya. Sudah hafal saya ini orang. Berhubung gua tamu di sini, gua yang akan ambil host. Sekarang kita review ya 90 menit kita selalu dia si paling aman. Ambil alih bola untuk bersama ini dari sini udah ada ini supaya dia yang nanya. Ini pertanyaan untuk semua yang ada di sini ya. Menyikapi 90 menit plus skor akhir 5-1 bukan skor yang sangat kita harapkan. Kesalahan apa yang paling mutlak terjadi di pertandingan ini? Coach Rifan dulu. Nah, Yang paling mutlak terjadi adalah bermain nekat menyerang. Itu sih. Ternyata itu membuat Australia punya celah untuk melakukan counter attack di gol kedua, di gol ketiga. Ayo. 1, 2, 3. Dua lagi corner ya, dua lagi corner, satu penalti. Kayak ternyata kita tidak sebegitu bagusnya ganti taktik kalau aku ya. Tadinya dari sistem low block dengan counter attack, terus kita nyoba dengan sistem total football menyerang. Ternyata untuk para pemain juga belum, kayaknya chemistry-nya belum pada kenal, belum tahu karakter bagaimana Marcelino melihat Ole Romeni, bagaimana Sterling terhadap Ole, yang gitu-gitunya lah. Kayaknya kita agak kesulitan di situ sih. Mamat pasti setuju juga ketika memang kesalahannya tadi adalah bermain terlalu menyerang. Tapi apakah ini juga tapi kan kita udah dapat suntikan 3 pemain, pelatih baru, staf pelatih juga langsung 3 gantinya. Ya. Apa ini masih kurang, Mat? Ya kurang. Apa yang kurang? Kenapa, kurang Mat? bagus. Biar runut ya. Iya, boleh, silakan. Biar runut nih, biar kita nggak Biar clear ya. Biar kita nggak dipotong-potong Oke. lah gitu. Biar runut. Bermain menyerang kita bisa debatable lah. Iya. Terlalu menyerang, ya itu yang menjadi masalah. Hmm. Terlalu menyerang dengan high press itu juga menjadi masalah. Oke, bermain terlalu menyerang. Bermain terlalu menyerang itu butuh kepaduan yang luar biasa. Bagaimana kapan kaki ke kaki berjalan, kapan off the ball posisi pemain itu bergonta-ganti, kapan ngepres ketika kehilangan bola itu harus serempak, gak bisa individual. Nah di situ betul dibutuhkan kerjasama antara pemain yang cukup. Sementara kita tahu tim ini tambal sulam, ya kan? Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Bahkan pelatih Bahrain pun bilang setiap FIFA Matchday kita mendengar ada pemain baru Indonesia 2 atau 3. Ya. Nah itu tuh bisa berefek buruk kalau kita bermain terlalu menyerang yang membutuhkan konsentrasi, membutuhkan kerjasama tim yang bagus. Itu pasti. Tim manapun kalau mau main dengan Graham Potter deh, datang ke Chelsea dia pengen bermain dengan sepak bola ala Brighton. Sementara pemainnya baru semua. Kita lihat lah, kocar-kacir, kapan mereka bertahan itu hilang semua. Ruben Amorim. Iya, kapan mereka menyerangnya pun gak bisa serempak gitu. Sehingga gol kedua itu kan baru 1 menit aku ngomong, ini berbahaya nih. Kita ngepres ke atas nih, bahaya banget gol. Counter ya. Itu tuh jadi masalah karena ngepres itu pun harus bareng-bareng. Ya. Apakah kita ngepres pemain yang pegang bola ataukah kita bagi fokus ke pemain yang lagi di posisi kosong? Iya kan? Itu butuh kerjasama tuh, butuh saling mengerti nih. Oh mau naik press yang ini atau kita press yang samping gitu. Butuh saling mengerti. Nah, lagi-lagi ini tuh fatality taktik fatal. Kalau kita bermain bertahan kan numpuk ya. Yang dilakukan ST atau pelatih-pelatih luar lah, kita nggak usah bandingkannya. Itu tuh yang penting adalah irama dalam bertahannya sama. Itu doang. Ya. Ketika counter attack, kok butuh individual pemain 3 orang di depan. Individual ya. Iya kan? Ketika menyerang, betul. butuh 3 orang individual di depan. Biasanya kita lewat Ragnar. Kita sama Rafael, strike untuk tarik pemain turun. Ya. Terus kita sama Marcelino. Biasanya begitu kan. Muncul, Atau kiri kanan lah, Sayuri naik atau siapa Nah, naik. tadi kan Erdong. lu bilang kan kalau mau total menyerang dibutuhkan kerjasama, kekompakan tim. Betul. Ya. Dilihat
perlu nggak dilihat juga siapa lawannya? Ya pasti karena kita Apakah tahu ini karena lawannya Australia? Jadi Australia bisa meresponnya dengan ya santai aja. kalau kita terbukti. bermain kayak begini lawan Jepang ya mungkin kita ya Jepang secara kualitas individu beda sama kita lebih di atas. Tapi bukan skema serangan balik yang akan kita gagal gitu. Tapi ini kan kelihatan banget. Kita lawan Raja Counter Attack Asia loh ini. Iya. Nggak ada counter attack yang lebih pintar daripada Australia. Lawan Prancis mereka udah buktikin. Diserang nggak bisa-bisa. Bahkan Prancis nggak menyerang amat. Prancis mainnya itu pegang bola, ball possession, tapi dari belakang, pelan-pelan. Yang kayak dilakukan selama ini oleh Prancis. Itu pun Australia masih bisa manfaatkan dengan counter attack. Apalagi kita full di garis tengah. Dengan perangkap offside tadi, Hilgers nggak ada kerjasama sama Ijes tuh perangkap offside gol kedua. Iya dong. Iya. Sehingga ada yang masih ketarik di belakang, Hilgers, sehingga nggak offside. Itu kan butuh kerjasama semua nih, semua satu persatu kerjasama. Tulang, kalau lu ngeliat Sebenarnya kalau menurut gue yang paling fatal adalah Dia kena naik. Tapi kalau dia maju juga offside sih. Makanya harus udah dia maju lewatin ya kan. Harus dia maju kan, maksudnya beriringan gitu. Sebenarnya kesalahan paling fatal adalah kalau menurut gue adalah bermain menyerang dan bermain bertahan itu kan lebih susah main menyerang ya. Karena kalau main bertahan itu kita tumpuk di belakang dengan pemain lebih rumit lah. Ya. Karena butuh pengertian satu sama lainnya tuh lebih tinggi lah kalau main menyerang. Karena yang kayak tadi bola-bola loss gitu. Sedangkan pemain kita kan ini pemain baru semua, bukan pemain baru lah istilahnya. Belum sering bermain bersama lah ya. Bisa dibilang seperti itu. Apalagi pelatih baru, pasti keinginannya baru, taktikalnya baru. Ini praktis baru 2 hari sebenarnya kan berkumpul, benar-benar berkumpul semua. Taktikal apa sih yang bisa dilakukan dalam 2 hari gitu. Walaupun mereka udah pemain-pemain top Eropa, tapi tetap butuh waktu untuk chemistry terutama. Jadi apalagi sekarang mainnya kan highline defender. Iya. Itu beda jauh banget sama yang dulu dilakukan yang kita low block di belakang gitu. Garisnya tinggi sekarang. Iya, apalagi kalau main di depan itu kan resikonya tinggi banget. Kita butuh back-back yang larinya cepat, yang lebih inilah mobilitasnya tinggi gitu. Sedangkan pemain yang dipakai Jay dan Mes bukan yang cepat dan mobilitas tinggi menurut gua. Itu sih kesalahan utamanya. Kalau menurut gua selain tadi yang kalian sebutin bertiga, gua sepakat sih. Cuma ada satu hal yang mungkin ini gua ngerasa tim kita, mungkin entah itu dari pelatihnya, overconfidence. Sangat percaya diri sekali menghadapi permainan ini. Terbukti apa? Langsung menyerang total, Mat. Gue juga kaget. Tapi itu antara percaya diri atau taktik, memang itu taktik yang dan berbeda. filosofi dia. Betul. Cuma tapi yang kalau gue tuh ya, gue berharap ini aja adaptif dulu. Lihat dulu pola permainan yang dilakukan Australia. Iya, berharapnya gue gitu. Nggak tiba-tiba langsung ketok palu, kita menyerang, garis pertahanan tinggi, dimulai dari JHS yang megang bola. Dan itu fatal. Dan itu fatal. Berapa kali itu kan? Fatal. Itu Dan jadi fungsinya Tom Haye sama Nathan hilang. nggak ada. Iya. Itu hanya untuk jaga counter attack dan terlalu ke atas kan. Kalian bisa lihat beberapa kali deh, coba lihat menit berapa misalnya nonton secara dulu lagi gitu. Setiap pegang bola dari kiper Paes, Ije sudah masuk ke tengah. Itu membuat Tom Haye harus kedorong ke atas. Sementara kan kita sepakat jantung permainan tim ini adalah Tom Haye. Tom Haye yang mengatur. Sementara Ijes, oke, dia dari kecil udah dasar-dasar sepak bola yang hebat, filosofi yang hebat. Tapi faktanya adalah di Venezia dia menjadi hebat karena dia tuh bermain di belakang. Dia bermain di belakang striker lawan, menempel striker lawan. Bukan dia ditugasin untuk bikin taktikal, bikin segitiga tuh. Setup permainan ya? Setup permainan, bikin segitiga. Dan kita udah berulang kali, 2 kali lawan Cina, lawan Bahrain. Kita main dengan gaya yang sama, kita kalah. Berarti bisa disimpulkan dong, kalau ini sebenarnya murni kesalahan taktik pelatih. Iya, dan tidak dirubah di babak kedua. Ya berarti kan itu semua keputusan di pelatih dong. Betul. Bukan pemain. Betul. Ketika STY lawan Cina babak kedua kita berubah, kita dapat 1 gol tuh. Kita udah itu Cina udah press di belakang tuh. Kita tinggal kocar-kacir, Verdong digeser ke kiri. Ini Verdong tetap di posisi sama, Haye pun tidak berubah. Kita hanya mengandalkan di belakang pun tidak berubah mobilitas daripada Ole Romeni di depan. Jadi bola itu akan lihat babak kedua, udah crossing terus ke depan terus ke Kemudian opsi juga tidak banyak opsi penyerangan menurutku. Iya. Aku ngerti dia pasang 5 di depan ya, berarti ada Struijk, ada Ole, ada yang pertama, Marcelino. ada Marseng, ada Den juga. dan Nathan Tom Dan ya ikut untuk menambah jumlah pemain kita di depan kan. Dengan cara direct untuk
ngasih bola di belakang kepala lawan gitu. Berhasil di 10 menit awal dengan adanya penalti. Ya. Namun setelah itu sepanjang 90 menit kita main kayak gitu terus tuh. Nggak ada perubahan. Lama-lama saya tahu kan, oh lu mau ngumpan ke belakang gua ya udah gua tahan lah. Ketika opsi itu terbaca, opsi kemudian adalah bola crossing dan itu pun masih gagal juga. Jadi tidak banyak opsi yang bisa dilakukan mungkin karena tim ini baru bertemu kali ya. Baru bertemu. Jadi ya itu gua ngeliat cuma ada 2 opsi atau bahkan cuman ya dua opsi lah. Di pertandingan kemarin yang tidak ada perubahan lain ya. Tidak ada perubahan. Yang nggak kelihatan tuh benar-benar yang operan 1-2 Itu nggak ada ya? Yang pendek-pendek itu tuh nggak ada sama sekali. Itu nggak ada sama sekali. 10 menit ada di awal. Dikit. Itu pun main di belakang. Ya itu dari belakang tuh yang direct ke area umpan belakang. jauh. Jadi nah, dan keluar. fungsi gelandang itu diganti dengan 3 pemain belakang ini. Iya. Verdong dari kiri, Ijes buka ruang di tengah sama Mes. untuk atur taktik, sama Mes. Iya. Jadi itu nggak berjalan sementara. Harapan dengan kayak begitu adalah Australia keluar kan? Ya. Tidak. Nah, ketika Australia tidak keluar dan Australia tetap memainkan skema mereka, kita juga nggak berubah. Berarti boleh dibilang kalah jam terbang dong ya? Karena taktikal. Ya kalah Iya. taktikal Karena dan juga taktikal. jam terbang permainan Makanya dengan itulah ketika pertama kali Clifford masuk, yang saya bilang adalah pahami lawan-lawan, saya diketawain sama 2 orang di sini. Saya diketawain. Pahami lawan-lawan, nonton ulang lawan-lawan yang ada ini karena tim Asia itu betul di bawah tim-tim Eropa. Betul, tapi mereka main dengan satu pakaian bersama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. dan itu juga terbukti di Piala Dunia. Dia Iya, sudah Bahrain pakai tahun terus. 60 dan Bahrain sekarang kayaknya sama deh. Filosofinya ya. Filosofi cara-cara. Iya. Australia juga sama-sama aja. Counter attack. Ya satu hal yang bisa diambil positifnya mungkin permainan oleh Romeni ya yang bagus banget. Ketika dia tidak punya supply, ketika dia sistem tidak berjalan, dia mencoba pakai individual brilliance, membongkar semuanya dan 1 gol itu cukup menunjukkan bahwa dia pemain sangat matang. Kalau secara tadi pengalamannya dapat banget kayaknya nih orang. Saya mau tanya ke Kayak minum dulu. Iya benar lu. Sabar. Gue curiga ada yang ngomongin lu nih, Mas. Curiga nih. Kucing ya? Oh iya bisa jadi. saya buka puasa tuh harus perut penuh. Ya, perut penuh. Oh, harus langsung makan. harus nasi. Oh, semen ada, Mat. Semen sama coran. Bukan dipakai bata ya. Saya mau tanya Anda. Apa? Apa? Oleh Romeni kita sepakat ya pemain terbaik Ya, Indonesia di Iya, Asia. iya. Oleh Romeni ini baru match pertama. Kalau misalnya Oleh Romeni itu masuk duluan dan berada dengan pelatih lama, Anda optimis kan dengan tim ini? Optimis. Dengan taktik yang lama? Itu yang diinginkan selama ini kan. Sebenarnya Pencarian oleh ini pencarian pelatih Berarti lama Anda nggak sepakat pelatih ini berubah? pencarian ini kan ada di striker ujungnya kan. Iya, Ketika iya. pelatih lama sudah menemukan banyak ya. Kiper ditemukan, akhirnya tambal kiper beres gitu. Gelandang bisa udah beres selesai. Kan yang depannya belum ketemu dari awal. ini tipe pemain yang diinginkan sebenarnya. Iya. Kayak Apa, gini. puzzle. pekerja keras Puzzle dan yang dia dibutuhkan. bisa hasil akhirnya ada gitu. Dan tahu nggak yang hilang dari tim ini itu apa? Kecepatan di kiri dan kanannya. Tidak lagi ada. Iya nggak pakai speed karena pengen main Nggak pakai kolektif. speed, Karena main iya. main megang bola. megang bola, Iya, possession, megang bola iya. dan cepat kan direct gitu. Kalau tadi saya jawaban coach, saya bilang gini, siapapun pelatihnya kalau pola permainannya kayak yang kemarin sebelum ini, oleh Romeni pasti akan jauh lebih berfungsi. Gitu coach. Iya, bagus. Jadi kalau tadi pertanyaan Ini jebakan ya. Iya. Tapi menurut gua emang ini yang dicari selama ini sih. Iya. Ya. Tadi Eli masuk membawa perubahan angin segar karena dia punya speed di itu. Pemain Australia itu kan pemain lambat kan, tapi mereka disiplin kan. Ya di sebelum posisi. Disiplin posisi, tapi pemain tipikal yang lambat. Tapi kita nggak ada pemain itu yang bisa melewati mereka karena kanan kita itu diisi oleh back. Iya, iya. Dix Iya. di kanan yang bukan Iya. tipikal ngelewatin. Den. Di kiri juga Den yang dimana dia back kiri kan, tapi bisa jadi winger. Kalau Verdong di situ, mungkin Verdong masih punya peluang untuk adu speed. Nusuk, Nah, Tapi kita di kanan nggak punya, cadangannya Sandy Walsh. ngomongin soal Verdong, ini adalah salah satu hal yang gue sayangkan juga. Dan kita sepakat. Senjata di sini seorang Verdong tidak mampu dimaksimalkan karena memang balik lagi tadi posisi dan perannya harus turun ke belakang. Center back. Jaga jadi 3 di belakang. Betul, tapi ini ya Itu lagi-lagi gue ya. sih lebih suka Verdong jadi sayap. Lagi-lagi ya taktikal dan yang saya sayangkan adalah tidak ada perubahan. Iya. Kenapa nggak dicoba ya? Sintayong beberapa kali taruh di situ karena di kanan dia mau coba Sain yang lebih kuat secara defensif. Ya Atau kan? mungkin ini Ketika dia bisa bertahan nih secara defensif dan counter attack dia bisa gunakan Verdong, Sain bisa ke atas. Verdong bisa isi di posisi Sain kan Sain makin ke atas gitu atau masuk ke dalam biasanya Sain.
Nah, masalahnya adalah kan ini tidak ada perubahan tuh. Yang kedua, kalau seandainya Verdong itu difungsikan untuk bertahan, kan ada yang lebih bagus untuk bertahan. Rido misalnya. Nah, Rido misalnya atau Sandi bahkan dan terbukti loh Rido di match ini. Iya, Kevin kan bisa main di kanan juga, di kiri juga. Ijes juga bisa main di kiri juga kan. Ada Jordi Amat kalau dia mau gunakan Jay Ijes seperti itu. Di playing. Iya kan? Iya, taruh senternya Daripada Jordi. mengorbankan Verdong tidak di posisi aslinya kan. Iya. Nah, sekarang kalau kebutuhannya Dean James menyerang. Anda kan lebih tetap suka Verdong ya di situ apa dia? Verdong. Artinya ketika dia taruh Verdong di situ, dua masalah diatasi loh. Iya. Betul. Masalah pertahanan diatasi, Ya, sih. masalah penyerangan diatasi. Diatasi. Tapi sampai 90 menit tidak ada perubahan. Nah, ini yang gue takutkan gini. Alangkah disayangkan ketika seorang Patrick Kluivert dan jajaran pelatihnya ingin mengubah skema yang sebelumnya demi harga sebuah yang namanya filosofi. Pride itu gue sayangkan kalau itu kejadian ya. Kalau itu mungkin, tapi gue sayangkan. Tapi kalau misalnya dia ngelihat itu nggak ada sesuatu yang spesial Verdong di situ, masa iya sih sekelas Lanzard, sekelas Pastor, Tidak melihat juga. Masa nggak ngelihat Verdong tuh lebih ahlinya di mana gitu loh. Padahal dulu dikritik ST taruh di situ. Iya. Nah itu. Iya dong, Itu. tapi kan itu bisa kejadian ya. Bisa aja misalnya gini, ini gua nggak suka nih. Ini supaya kita beda sama yang sebelumnya, Verdong kita taruh sini aja ya. Sayang banget kalau begitu. Tapi mungkin permasalahan kita kan dari dulu gitu ya. Back kiri belakang tuh yang nggak ada kan, hanya Justin Hubner yang berkaki kiri sebenarnya. Sempat Nathan lah. Dan dia selalu sering akumulasi lah. Sering akumulasi kan, ini kan akumulasi juga gitu. Jadi mungkin ya mereka belum mengenal pemainnya dengan benar menurut gua. Sebenarnya kenal. Jadi belum berani untuk menaruh Rido di kiri atau J di 4 kiri. bulan. Belum mengenal itu ya belum ketemu mungkin. Tapi Iya, memang 4 bulan iya, terus setuju. apa analitiknya? Kan ada tim analisis Pastor ya. buat apa Tapi dia kalau nggak masih belum menganalisa? melihat secara langsung di pelatihan gitu-gitu kan pasti berbeda dong. Come on, dia datang aja Liga 1 dia Nggak, datang gua masa kalau Liga itu gua Belanda nggak dia nggak setuju. nonton. Sampai kapanpun timnas itu selalu begitu memang polanya. Iya. Dimanapun Nih, di kumpul sebentar. saya cukup Kumpulnya cuma sebentar. Iya. Saya cukup paham dia menarik dua ini tuh melebar Verdong. Jadi Verdong tetap di bawah tapi main di sisi kiri. Si Dix juga, Mes juga di kanan gitu. Tapi kan maksudnya mau main apa mau main apa gitu loh. Iya, Kan iya. itu buntu maksudnya. buntu. Kalau kau lihat Australia ini nggak keluar, mereka counter attack dan buntu. Terus apa perubahanmu dong? Apapun yang terjadi ya, bukan kita mau membandingkan, tapi Bahrain dan Cina ada perubahannya. Babak pertama nggak works, babak kedua berubah. Itu dia pertanyaan juga Kita buat nggak kalian. berubah. Harusnya apa? Seperti Kita nggak apa berubah. nanti lawan Bahrain? Lawan Bahrain. Berubah. Kalau lawan Bahrain sudah Pede. cukup mengenal, sudah cukup mengenal. menurut Dengan gua. pola seperti ini pede kalian? Pemain yang diganti. Kalau polanya menurut gua nggak akan diganti. Pola pasti banyak. akan tetap sama. Kalau pola akan tetap kayak gini, pertahanan atas. Tapi sama- kemungkinan Nah, ini Verdong yang- akan balik karena ada Justin iya. Hubner. Ini yang berbahaya karena Bahrain lagi. juga tim counter attack. Iya. Yang fisikal banget mereka kan bunuh diri di Cina belakang. kita udah punya pengalaman lawan Cina. Kita kuasai Kita bola. salah, iya. Iya, Itu iya. babak kedua Kita tapi. menyerang. Tapi nggak akan kita jadi counter menurut gua. Pasti Nggak akan akan counter. secara ini Nggak akan pasti mau ya? nggak akan mau. Apalagi lawannya Bahrain sekarang. yang diganti Yang- mungkin pemain. Pemain. Bisa Masa kalau back kiri jadi Justin Hubner, depan Iya. Orat Mangun sama Romeni. Nah, kalau polanya mungkin udah masih kayak gini lagi. Kalau aku harusnya ya Kluivert bisa lihat dari match ini menyerangnya tetap. Kan gak haram itu menyerang itu gak haram. Iya. nyerang Nggak Sama- haram sama kayak banget bertahan, gitu. nggak haram. Betul. Possession, Tapi pasti possession high ya. press-nya. Oh. High press itu bikin lini tengah kita mati. Iya. Sementara kalau bola counter passing kita nggak nyampe karena yang passing back-back Iya, kita. iya, iya. Dan Kalau kita bola nggak ada- itu mati, sayap nomor 7 yang kusuruh Hubner untuk sikut dia, kencangnya minta ampun. Mereka andalin speed Bahrain. Speed Counter tuh mereka menang. Dan kita nggak ada Jadi box to box yang penghancur betul. gitu loh. Kalau kita Mematahkan mau serangan. sabar, main aja, rolling, main sabar, biar bikin Bahrain jadi kalaupun kita ada salah passing atau apa, dia nggak langsung counter. Iya, Jadi kita matiin mainnya jangan counter terlalu mereka. tinggi. Australia ini kita nggak matiin counter mereka. Iya. Kita biarin. Ya udah kita anggap 5-1 bro. Ya udahlah. Ya udahlah, selesai. Ya udah, kita juga bukan punya hak untuk menentukan betul. siapa. Karena kita bukan donatur. Karena selain donatur dilarang Donatur. atur. Waduh. kita tatap pertandingan selanjutnya lawan Bahrain. Semoga 3 poin. Tanggal Ya, amin. 25. 25 di Paling GBK. tidak kita harus
masih punya peluang di Masih, peringkat 2 ya. Peluang peringkat 2 jadi lebih berat ya. Jadi berat. Jadi lebih berat karena head to head kan lawan Australia. Ya, Udah Australia jauh cukup. jadinya. Ini Jujur dan, kalau ngeliat permainan Australia kayak gini, gue bisa bilang dan ini Arab Saudi lagi lawan Cina. 95% posisi kedua udah ketutup sih. Arab Saudi lawan Cina. Arab Saudi juga kalau menang kita udah di bawah lagi. Artinya kita masih bisa raih 3 atau 4 untuk lolos ke babak selanjutnya kan itu masih ada peluang kalau itu. Jadi Jadi semoga harus manfaatkan lawan Bahrain. Karena saingan kita langsung itu. Iya, betul. Lolos dan lolos Bahrain sama Cina. Betul. Jadi semoga menang lawan Bahrain. Sampai jumpa di tanggal 25. Tetap dukung Timnas Indonesia. No head, keep respect. Dah. Ah. Gila.